Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat yang banyak, nikmat yang tak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya karena saking banyaknya. Dan nikmat itu nikmat yang bukan hanya banyak tapi juga nggak pernah habis Allah kasih. Baru berhenti ketika kita meninggal. Itu tandanya nikmat dunia kita sudah habis. Tapi nanti akan dikasih lagi nikmat akhirat. Dan nikmat akhirat akan lebih besar, akan lebih luar biasa, akan lebih dahsyat. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang memanfaatkan nikmatnya di dunia untuk melakukan kebaikan yang Allah perintahkan. Anak-anak Abi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ba'da subuh kita membacakan kembali dan mempelajari dari kitabnya Imam At-Tirmizi, yaitu Syama'il, kitab yang berbicara atau banyak membahas tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW. Kita sudah sampai di bab yang ke-24, yaitu babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifati khubzi, tentang jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia bercerita, ma syabi'a Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yawmaini mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti syair ya, sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah SAW wafat. Roti syair atau roti khiltah atau roti bur, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan gandum. Jadi Rasulullah nggak pernah makan roti gandum 2 hari berturut-turut sampai kenyang. Sedangkan syair merupakan gandum yang paling rendah mutunya. Jadi syair aja yang gandumnya paling murah, paling rendah, Rasulullah nggak pernah makan 2 hari berturut-turut sampai kenyang. Kadangkala ia dijadikan makanan ternak. Roti syair bahkan kadang-kadang dijadikan makanan ternak, namun dapat pula dihaluskan untuk makanan manusia. Roti yang terbuat dari syair kurang baik mutunya. Syair lebih dekat kepada jelai daripada gandum. Ya. Jadi intinya Rasulullah itu nggak pernah makan roti syair, gandum yang paling murah gitu, paling jelek, sampai kenyang 2 hari berturut-turut. Artinya diselingin. Makan roti itu diselingin ya, padahal roti gandum ya, roti gandum itu lebih bagus daripada roti dari terigu. Kalau roti kita kebanyakan dari terigu
Hadis ke-136 dari Abu Umamah Al-Bahiri radhiyallahu an, dia bercerita, "Maka yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus sya'ir." Pada keluarga Rasulullah SAW tidak pernah tersedia roti syair secara berlebihan. Ya, nggak pernah ada roti syair secara berlebihan. Sampai-sampai ya Imam Tirmizi meletakkan hadis ini pun di dalam kitab hadis yang lain dalam bab tentang zuhud. Tentang zuhud, artinya tentang hidup yang bahkan sederhana banget tuh zuhud. Zuhud itu benar-benar hidup tidak berlebihan, ya, hanya mengambil dunia secukupnya saja. Ya. Hadis yang ke-137, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, kita lihat ada. Oke. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layalil mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna 'asha'a wa kana aktsaru khubzihim khubzasy sya'ir." Rasulullah SAW dalam keadaan lapar beberapa malam berturut-turut. Demikian pula dengan keluarganya. Mereka tidak mendapatkan makanan untuk makan malam. Sedangkan jenis makanan mereka yang paling sering dimakan adalah roti yang terbuat dari syair. Bahkan Rasulullah kan, sering berada dalam keadaan lapar selama beberapa malam berturut-turut. Dan juga keluarganya, karena nggak punya makanan untuk makan malam. Tuh Om Syamil makan di kira-kira enak ya. Kata Rasulullah tuh makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Artinya apa? Nggak boleh sampai kenyang, apalagi kekenyangan. Artinya apa? Makan sampai laparnya tuh hilang, bukan kenyang. Kalau kenyang itu bukan cuma laparnya hilang, tapi lebih daripada itu. Lalu hadis yang terakhir, hadis ke-138, terakhir di hari ini, karena dia masih ada beberapa hadis. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Sahal bin Sa'ad ini namanya Sahal bin Sa'ad bin Malik al-Ansari, dan bapaknya merupakan sahabat Rasulullah SAW. Ia merupakan sahabat yang paling akhir wafat di Madinah, yaitu pada 88 Hijriah. Namun ada pula yang mengatakan pada 91 Hijriah. Sahal bin Sa'ad. Apakah Rasulullah SAW pernah memakan roti dari gandum yang halus dan putih? Ditanya nih Sahal, Rasulullah pernah makan roti dari gandum yang halus dan putih enggak? Sahal menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah melihat gandum halus dan putih sebagaimana sekarang, hingga beliau kembali ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Sampai wafat bahkan Rasulullah nggak pernah makan roti yang apa istilahnya, yang kualitasnya paling bagus tuh nggak pernah. Lalu ia ditanya lagi, apakah pada masa Rasulullah SAW telah ada alat untuk menghaluskan saringan? Sahal menjawab, waktu itu tidak ada alat untuk menghaluskannya. Kemudian Sahal ditanya lagi, bagaimana caranya kalian menghaluskan syair? Sahal menjawab, ketika itu kami menampinya
maka terbanglah apa yang dapat terbang. Setelah itu kami mengadoninya. Itu menunjukkan bahwa di zaman itu belum ada alat untuk menghaluskan gandum, tapi dengan cara ditampih. Kayak dulu zaman Abi kecil, Umi juga mungkin biasa, beras itu ditampih. Jadi beras ditaruh di tampah, taruh beras terus sedikit ya. Ntar kulit berasnya, kotorannya tuh keluar. Tapi kalau nggak bisa dingin-dingin sama beras-berasnya keluar. Itu pelajaran hari ini. Apa isinya pelajarannya? Bahwa satu, Rasulullah nggak pernah tuh yang namanya makan enak, hanya sesekali. Apa? Iya, tapi roti yang dimakan Rasulullah bukan roti yang paling bagus kualitasnya. Karena apa? Prinsipnya makan itu sekedar untuk apa? Menguatkan tubuh kita. Kalau bahasanya itu menegakkan tulang punggung supaya kita kuat. Sehingga nggak berlebihan. Itu prinsipnya. Makanlah setelah lapar, berhenti sebelum ya. Jadi makan itu kalau udah kerasa lapar. Karena pada saat terasa lapar, itu penelitian dokter bilang, kalau udah terasa lapar nih makan, itu nanti ada enzim yang dihasilkan. Makanya kalau udah terasa lapar, tunggu sebentar. Yang pernah ada Abi baca tuh penelitiannya, tunggu sebentar, karena ketika udah terasa lapar, dia tunggu sebentar, tuh enzimnya makin bekerja tuh, makin bagus buat tubuh kita. Baru kemudian kita. Maka kalau kita makan nggak pernah sebelum lapar, artinya apa? Belum lapar kita udah makan, belum lapar kita udah makan. Maka enzim yang bagus itu nggak pernah kita punya, nggak pernah kita dapat. Iya, makan teratur. Artinya apa? Teraturnya tuh ngikut apa kata Rasul. Kata Rasul itu makan setelah lapar. Jadi kalau kita berasa lapar, dan orang itu pasti terasa lapar itu kalau udah 8 jam. Itu paling lama. Makan nih pagi jam 6 atau jam 7. Iya. Enggak 8 deh, 6 jam. Jam 7 makan. Nanti pasti jam 1 siang udah terasa lapar. Itu paling lama. Ada yang jam 12 udah terasa lapar. Pokoknya begitu terasa lapar makan. Bahkan terasa lapar tahan sebentar. Sebentar aja, 5 menit, 10 menit tahan, supaya tadi zat yang dihasilkan tubuh kita tuh bagus buat pencernaan kita, buat tubuh kita dapat. Tapi kalau belum lapar udah makan, nanti kita nggak pernah dapat zat-zat yang bagus itu, karena nggak diproduksi oleh rasa lapar. Itu kata. Selain itu juga apa? Makan setelah lapar, supaya kita ngerasain gimana orang kelaparan, gimana orang lapar. Karena kalau kita nggak ngerasa orang lapar, ntar kita nggak peduli sama orang yang miskin. Tuh. Berhenti sebelum kenyang. Artinya apa? Makan berhentinya itu sebelum kenyang. Kalau udah sampai itu udah kekenyangan namanya. Jadi berhenti itu, kan ini kita lapar nih, terus kita makan. Begitu laparnya hilang, udah. Jangan sampai. Tapi kalau belum habis. Ya, maksudnya makanya dihabisin, tapi ngambilnya dikira-kira, jangan dihabis. Alasannya kan dihabisin, ngambilnya banyak. Yang kalau ngambil banyak itu kita sampai kekenyangan, kan kita bisa ngukur. Dan sampai kita ngambil sampai, aduh, kenyang. Nah, itu nggak boleh begitu. Kalau misalnya ngambil sepiring penuh kita bakal kenyang gitu, kurangin. Nggak mau makan Ya. Kurangin sampai apa? Sampai tadi tuh, wah alhamdulillah kenyangnya laparnya udah hilang. Kenapa? Kalau makan sampai kekenyangan juga nggak sehat, Pankreas kita, di tubuh kita nih ada organ namanya pankreas. Itu nanti kerja keras dia. Ibarat sambil ngopel, habis ngopel nyuci, nyikat kamar mandi, semuanya dikerjain. Jadi berat pankreasnya kerja. Kalau pankreasnya kerja berat, ya,
dia harus nembakin insulin, dia ngeluarin insulin. Buat apa insulin dikeluarin? Insulin itu dikeluarin buat mencerna, dengerin Nabi, insulin itu dikeluarin buat ngikat glukosa, gula yang dihasilin sama yang kita makan. Nah kalau insulin itu kerja keras, ntar lama-lama apa? Harusnya insulin itu bisa bertahan 100 tahun, tapi karena kerja keras insulinnya cuma bertahan 40 tahun. Artinya apa? Baru 40 tahun umurnya insulinnya udah rusak. Kalau insulinnya, pankreasnya udah rusak. Kalau pankreasnya udah rusak, udah nggak bagus kerjanya, itu nanti yang menyebabkan orang sakit diabetes. Tahu nggak apa diabetes? Diabetes itu sakit gula. Jadi kadar gulanya tinggi. Kenapa? Karena pankreasnya rusak. Pankreasnya nggak bisa menghasilkan insulin. Insulin itu buat mengikat gula darah tadi supaya nggak tinggi. Tapi karena insulinnya nggak ada, yang ngikat gula darahnya nggak ada, akhirnya gula darahnya tinggi. Nggak diikat, dia tinggi. Kalau udah tinggi, gula darah tinggi, itu nanti ginjalnya bisa rusak, jantungnya bisa rusak, paru-parunya bisa rusak, matanya bisa buta, bayangin. Bisa kemana-mana tuh lah. Kalau luka, keringnya lama, jadi basah terus. Orang diabetes itu kalau luka bisa sebulan lebih baru kering. Itu pun harus disuntik supaya kering. Dan orang kalau udah diabetes tuh tadi sakitnya bisa kemana-mana. Kalau sakitnya kemana-mana akhirnya apa? Dia punya sakit lain, punya sakit jantung, punya sakit ginjal, bisa gagal ginjal. Dokternya yang kasih. Nah, tuh. Jadi diabetes itu salah satunya sakit yang disebabkan gara-gara, salah satunya ya, nggak semuanya. Salah satu sebabnya banyak makan atau makan yang tidak yang berlebihan. Kalau bahasa ininya ntar disebut ahlul butun, hambanya perut, apa aja dimakan. Dimakannya serba banyak, nggak mau pakai prinsip diabetes minum yang gula tinggi. Salah satunya nak, ya minum gula tinggi. Jadi gula itu bukan hanya gula tinggi, itu bukan hanya gula, Bang Syamil. Nasi itu ada gulanya juga. Nasi ada gulanya, roti ada gulanya, mie ada gulanya. Hampir semua makanan dan minuman ada gulanya. Cuma ada yang gulanya tinggi, ada yang gulanya rendah. Nasi termasuk yang gulanya lumayan tinggi. Makanya nggak boleh makan nasinya banyak-banyak. Buah nggak ada. Ya. Itu makanya Abi bilang makan itu jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan tadi tuh salah satu akibatnya bisa diabetes. Apalagi nggak olahraga, makannya banyak, nggak olahraga, nggak kerja, duduk aja tiduran, nonton, main game gitu doang. Wah, udah begitu mah pasti diabetesnya, kemungkinan diabetesnya besar. Makanya harus bergerak tubuhnya. Hanya disebut mother diet. Makanya diabetes itu disebut the mother of sick. Induknya penyakit. Kenapa disebut induknya penyakit? Karena dari dia, kan kalau ibu itu kan bisa punya anak kan. Nah, jadi dari diabetes, karena dia ibu, dia bisa punya anak penyakit-penyakit yang lain. Tadi dia bilang bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke matanya buta. Ya. Corona itu ibunya coba. Hah? Kalau corona belum ibunya juga, nak. Ibunya penyakit itu tadi diabetes. Karena dari diabetes dia bisa kemana-mana. Corona kalau dia punya penyakit diabetes mungkin parah. Corona itu kalau orang punya diabetes itu bisa tambah parah. Iya. Itu makanya Abi bilang tubuh sehat itu penting. Salah satu sebab tubuh sehat yang barusan kita baca nih dari Rasulullah, jaga makannya, jangan berlebihan. Yang dimakan yang sehat.
apalagi ditambah dengan gerak, olahraga, kerja. Jangan tiduran mulu, nonton mulu, main game mulu. Ngerti? Ya. Rasulullah sehat nak. Rasulullah itu baru sakit ketika menjelang wafat. Jadi nggak pernah sakit. Pernah sakit pernah dari yang kata sumur itu, enggak. yang disuruh baca surat Al-Falaq sama Anas, yang disihir. Itu diracun. Bukan sakit nah, Tapi diracun. karena dikerjain orang. Ini sakit dalam arti Karena nggak ada sebab apa-apa sakit. Kan kita sering tuh flu, ya kan, kita suka batuk, kita suka misal sakit perut. Rasulullah nggak pernah sakit-sakit begitu. Pernah, kalau nggak salah Abi lupa dari mana dia dah, dokter datengin dah. Ya, pernah ada apa penguasa satu daerah kalau nggak salah itu ngirimin dokter. Dia selama Islam dia ngirimin dokter tabib lah yang terbaiknya untuk tinggal bersama Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah sakit dia nyembuhin. Itu sampai setahunan kalau nggak salah dia tinggal bersama Rasulullah, nggak ada kerjaan dokternya. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah sakit. Iya, akhirnya dia bilang iya, akhirnya dia bilang minta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kau izinkan aku ingin kembali ke negeriku. Kenapa memang? Ya ilmuku nggak bermanfaat di sini, nggak kepake. Kenapa? Ya engkau nggak pernah sakit. Tapi kalau aku di negeriku, maka akan lebih bermanfaat ilmuku untuk menyembuhkan orang. Oh ya sudah, balik ke Rasulullah. Tuh, sampai-sampai begitu tuh. Karena nggak pernah sakit, bingung dia mau ngapain. Nggak ada kerjaannya dokter. Akhirnya dia minta pulang, karena kalau di negerinya mungkin dia kedokterannya bisa dipakai, karena banyak orang yang sakit. Rasulullah nggak pernah sakit. Kenapa tadi? Salah satunya tadi nak, makannya. Makan itu salah satu yang paling mengaruh. Ya, makan sembarangan, makan berlebihan. Ya, saja dari Abi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kan sebagaimana Abi bilang, kita tujuannya pelajarin kitab ini biar kita kenal Rasul. Kalau kenal Rasul, kita cinta. Kalau kita cinta, kita ikutin, kita teladanin. Kalau diteladanin pasti baik, nggak ada yang jelek dari Rasul. Pasti baik, pasti manfaat. Dan lebih dari itu, dan nanti di akhirat, mudah-mudahan akhirnya Rasulullah mengakui kita sebagai kaumnya. Oh, itu kaumku, aku mencintainya. Kemudian kita dikasih syafaat sama Rasulullah. Ya Allah, dimasukin surga sama Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, alhamdulillah, dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.